Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur karena kemurahan Tuhan kita semua ada sampai hari ini, amin. Pagi hari ini pembahasan kita telah sampai pada Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Amsal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan melihat dalam ringkasan Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Di sini nasihat jangan menindas orang lemah, nasihat bagi orang percaya, bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan untuk jangan menindas orang lemah. Dan dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25 ini nasihat tentang pergaulan yang buruk. Kalau kita melihat di sini pada ayatnya yang ke-24 sampai 25, kalau kita bacakan di situ, itu merupakan nasihat kepada orang-orang yang mereka boleh memperhatikan pergaulan mereka, sebab lewat pergaulan itu bisa membuat sehingga mereka terjatuh, bahkan menjadi jerat bagi diri mereka sendiri. Dan ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27, nasihat agar jangan berhutang. Dan ayat 28 di sini nasihat untuk menghargai warisan yang telah diwariskan turun-temurun. Dan yang terakhir ayatnya yang ke-29, nasihat bagi orang yang cakap dalam bekerja. Ada jaminan, ada sesuatu yang akan mereka terima ketika mereka adalah orang-orang yang melakukan hal pekerjaan tugas mereka dengan betul-betul lakukan memberikan yang terbaik. Orang yang cakap dalam bekerja. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Amsal-Amsal Orang Bijak, namun pagi hari ini saya memberikan judul Nasihat Kehidupan. Kita masuk pada pendahuluan. Kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisikan tentang nasihat-nasihat pengajaran-pengajaran. Kitab ini juga sering disebut sebagai kitab hikmat yang mengajarkan asas-asas kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang percaya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Amsal ini begitu banyak menjelaskan tentang pelajaran hikmat, menasihatkan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk ketika kita berjalan, biarlah kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hikmat-hikmat yang telah dicatat dalam Amsal ini. Nah, pagi hari ini saya tidak akan membahas semua, tetapi yang saya akan bahas di sini dalam ayat pokok pada ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-22. Mari sama-sama kita melihat Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ayatnya yang ke-22 di situ kalau kita baca dengan jelas, kalau kita lihat pada bagian yang pertama di situ yang telah saya beri warna di situ, kalau kita melihat di situ, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Orang lemah, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dituliskan bahwa orang yang tidak kuat, lemah, tidak bertenaga, tidak memiliki kemampuan untuk bertahan atau untuk tempat untuk mereka mau berharap, sebab mereka memiliki kelemahan. Nah, kalau kita melihat dalam pandangan dalam firman Tuhan pagi hari ini, orang lemah yang dimaksud di sini itu adalah siapa sebenarnya? Yang dimaksud dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-22 di sini, siapa orang lemah yang dimaksud di sini? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 22 ayatnya yang ke-21. Keluaran 22 ayatnya yang ke-21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayatnya yang ke-22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Yang dimaksud dengan orang lemah di sini adalah mereka orang-orang yang telah tercatat kalau kita melihat dalam Keluaran 22 ayat 21, yaitu orang asing, janda atau anak yatim. Pada saat itu di Israel itu ada kaum lemah dan terdiri dari ada beberapa golongan dari kaum lemah itu. Dan diantaranya yang pertama adalah orang asing.
Kalau kita melihat di situ ayatnya dalam Keluaran 22 ayat 21 di situ, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Mereka mendapat perlakuan yang berbeda. Kenapa sampai orang asing? Sebab mereka mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum, sosial, keagamaan. Mereka dianggap sebagai sesuatu yang perlu diabaikan, tidak dianggap bagi orang Israel pada saat itu. Itu sebabnya pada Keluaran menjelaskan bahwa Tuhan mengingatkan mereka dan diingatkan lagi dalam Amsal, Tuhan mengingatkan mereka untuk memperlakukan orang-orang lemah yaitu orang asing dengan baik. Tuhan mengingatkan orang Israel jangan menindas orang asing sebab mereka juga pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Tuhan mengingatkan mereka bahwa ketika mereka pernah mengalami di mana mereka mengalami sebagai orang asing, mereka tidak memiliki hak. Kalau kita melihat bahwa orang asing mereka diperlakukan dengan hal yang berbeda di mata hukum, sosial, keagamaan. Ketika orang Israel mereka berada di Mesir, mereka hak mereka itu dicabut, bahkan mereka betul-betul diperbudak di Mesir. Itu sebabnya ketika mereka dibebaskan, firman Tuhan mengingatkan mereka bahwa ketika ada orang asing di sekitarmu, kasihilah mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Dalam Imamat pasal 3 ayatnya yang ke-34 di situ, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan mengingatkan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel pada saat itu bahwa mereka memperhatikan orang-orang lemah, dan orang-orang lemah yang dimaksud di sini adalah orang asing yang berada di sekeliling mereka pada saat itu. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan ini datang pagi hari ini kepada kita bahwa mungkin kita bertanya siapa yang dimaksud dengan orang asing dalam kehidupan kita pada saat ini. Orang asing, berbicara tentang orang asing berarti seseorang yang belum kita kenal seluk-beluknya, atau mungkin bahkan kita nggak tahu dia itu nggak ada hubungan keluarga sama sekali dengan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Ketika kita menemui seseorang yang tidak kita kenal, kita belajar untuk memberikan salam, memberikan hormat bagi mereka, menghargai mereka. Ketika keberadaan mereka tuh bahkan bisa berada di sekeliling kita, firman Tuhan mengingatkan bahwa hargai keberadaan mereka, kasihilah mereka yang berada di sekelilingmu. Orang-orang lemah. Kenapa Tuhan begitu mengasihi orang-orang lemah ini? Tuhan begitu memperhatikan mereka, itu sebabnya Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa kamu pernah diperlakukan sama seperti mereka. Bagaimana ketika berada di tengah-tengah perbudakan di Mesir, engkau diperlakukan sebagai orang asing. Banyak hal yang mereka alami, hak mereka dicabut, bahkan mereka mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi ketika mereka terlepas dari tanah Mesir, mereka mengalami pembebasan, maka kehidupan mereka dipulihkan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan bagi mereka kembali lagi. Kalau kita melihat Amsal mengingatkan lagi bahwa ayatnya yang ke-22 yang tadi kita telah baca, bahwa jangan engkau menginjak orang yang lemah. Orang yang lemah yaitu orang asing. Ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaat Tuhan, setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini kemanapun engkau pergi dan berada, orang asing, orang siapapun yang engkau ketemui, belajarlah untuk menghargai mereka. Jangan ketika kita melihat mereka berada di sekeliling kita karena mereka orang lemah, seringkali orang lemah itu mereka tidak dianggap. Orang yang lemah itu kita seringkali, banyak orang kalau hari-hari ini kita lihat fakta yang terjadi, orang-orang lemah itu mereka diabaikan, mereka tidak diperhatikan. Tetapi saudara, Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Bahwa kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu. Kalau kita ingin diperlakukan baik, ketika kita menemui seseorang, kita datang menjadi tamu dan
Mungkin orang itu belum mengenal kita. Kalau kita ingin kita diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah yang baik untuk orang yang kita temui dulu. Maka percaya saudara bahwa kita pun akan menerima hal yang sama. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Tuhan mengingatkan bagi bangsa Israel bahwa mereka kasihilah orang-orang asing yang berada di sekeliling mereka. Yaitu orang-orang lemah. Orang-orang yang memiliki kebutuhan yang mereka yang sangat ketika mengalami kekurangan. Orang yang mengalami kekurangan dalam hal ekonomi mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang lemah. Orang yang membutuhkan, yang pantas menerima pertolongan, yang membutuhkan pertolongan. Seringkali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka berada di sekeliling kita. Namun banyak orang yang mengabaikan itu. Mereka tidak bisa, sebenarnya mereka bisa memberi, tapi hati mereka ini, dia bisa kok. Sebenarnya kita bisa membantu. Firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa ketika kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang lemah, yang berada di sekeliling kita. Mari saudara, kita belajar untuk mengasihi mereka. Belajar untuk memberikan kepada mereka. Sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kita. Tetapi ketika kita memberi, maka percaya Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan orang lemah di sini adalah janda dan anak yatim. Mereka dianggap lemah sebab mereka kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Janda kehilangan suami, maupun anak yatim mereka kehilangan orang tua. Tidak ada tempat mereka berharap. Mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi soal finansial, keuangan mereka. Mereka mau berharap kepada siapa? Itu sebabnya Tuhan begitu memperhatikan orang-orang lemah, janda dan anak yatim. Mereka berada di sekeliling kita. Dan luar biasa kalau kita boleh melihat Mahanaim telah mempersiapkan rumah pelayanan. Di situ salah satu bukti bahwa kita mengasihi mereka. Rumah pelayanan ada sehingga mereka orang-orang yang lemah yang membutuhkan. Ketika mereka datang di situ kebutuhan mereka dicukupi. Dan saudara saya percaya bahwa ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Dia Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita mengasihi orang-orang asing, orang-orang lemah yang berada di sekeliling kita, maka Tuhan memperhatikan kehidupan kita juga. Karena kita mengasihi, kita memperhatikan orang-orang siapapun mereka yang berada di sekeliling kita. Belajarlah untuk mengasihi mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-17, di situ mengatakan, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Orang-orang lemah, firman Tuhan kembali mengingatkan, perhatikan keadaan mereka, belalah apa yang menjadi hak-hak mereka, perjuangkan perkara-perkara mereka. Mereka membutuhkan pertolongan berada di sekeliling kita, orang-orang lemah yang saat ini berada di sekeliling kita. Ketika kita temui mereka, mari saudara kita memberikan yang terbaik, mengasihi mereka dengan sapaan kita. Dengan kata-kata motivasi yang menguatkan mereka. Kenapa sih kita harus memperhatikan orang lemah? Apa yang membuat sehingga kita ini betul-betul dituntut dari kebenaran firman Tuhan untuk memperhatikan orang-orang lemah yang berada di sekeliling kita. Yang pertama, sebab ini adalah firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27, ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mengunjungi anak-anak yatim, janda-janda, memperhatikan mereka. Itu merupakan ibadah yang sejati. Makanya Tuhan mengingatkan, keadaan akhir-akhir zaman ini saudara, kasih mulai dingin, banyak orang tidak memperhatikan orang-orang sekelilingnya, banyak orang hari-hari ini yang tidak mempedulikan lagi orang yang berada di sekelilingnya, lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita bahwa ketika engkau temui seseorang, orang asing, orang lemah, belajarlah untuk menghargai mereka, kasihi mereka dengan kasih Bapa, kasih Allah, sebab Allah mengasihi mereka. Dan yang kedua adalah sebab Tuhan, kenapa kita harus memperhatikan orang lemah? Sebab Tuhan membela perkara mereka. Dalam lanjutan pada Amsal pasal 22 ayat yang ke-23, di situ kita dapat melihat
Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan ada di pihak orang-orang lemah. Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, ketika engkau masih bisa menolong mereka, lakukanlah itu. Sebab percaya bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan yang membela perkara mereka. Maka ketika kita memperhatikan kehidupan mereka, Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Sebab kita lakukan itu semua karena atas dasar kita lakukan karena mengasihi Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita adalah jangan sampai kita menindas, menekan atau memanfaatkan kelemahan mereka untuk keuntungan kita. Banyak orang-orang di luar sana yang menggunakan kelemahan orang-orang lemah ini. Mereka memanfaatkan. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita, orang-orang percaya, kita belajar dari Yesus bagaimana mengasihi orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang berada di sekeliling kita. Sebab Tuhan ada di pihak mereka. Ketika kita memperhatikan mereka, ketika kita mengasihi mereka, melihat mereka, memberikan pertolongan ataupun kita memberikan sesuatu yang dapat kita berikan dari apa yang kita miliki, maka saudara percaya seperti yang tadi saya katakan bahwa kita telah memperhatikan kehidupan mereka, maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya jika kita memperhatikan mereka, menolong mereka, maka saya percaya bahwa kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita lakukan semua ini atas dasar mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Yesus kembali mengingatkan, menegaskan lagi kalau kita melihat dalam Matius pasal 25 ayat yang 40, di situ firman Tuhan mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Next, kita lihat di slide yang berikut dalam Matius 25 ayat 40. Nah, di sini dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita memperhatikan orang-orang lemah, seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kasih Allah, mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Orang-orang lemah, orang asing, orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan kasih Bapa, membutuhkan kasih keluarga, membutuhkan pertolongan. Ketika kita mengasihi mereka dengan kasih Allah, ketika kita mengasihi mereka, kita melihat mereka sebagai bagian dari hidup kita, saudara kita, maka saudara percaya bahwa Tuhan, Dia yang memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua pagi hari ini bahwa kemanapun kita melangkah hari ini dan ke depannya, apapun yang akan kita lakukan, mari kita memperhatikan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kasihi mereka dengan kasih Bapa. Kalau hari-hari ini ada yang mungkin tidak melakukan ini, firman Tuhan telah datang pagi hari ini bagi kita. Berikan yang terbaik bagi mereka. Lakukan atas dasar engkau mengasihi Tuhan. Kesimpulannya, jadi jangan semena-mena dengan orang lemah, tapi perhatikanlah kaum yang lemah. Orang yang selalu peduli dengan sesama, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak mereka. Amin. Ketika kita memperhatikan kehidupan orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sesuatu yang sangat luar biasa, Tuhan kembali mengingatkan. Ini menjadi pelajaran kehidupan bahwa ketika kita memperhatikan kehidupan orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sebenarnya itu kita sedang memperhatikan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau adalah kasihi mereka, berikan yang terbaik dari kehidupan kita. Atas dasar kita mengasihi Tuhan, amin.